Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, pada pagi hari ini atas izin Allah kembali kita melangkahkan kaki kita, lalu kita hantarkan dan kita tempatkan diri kita, jasad kita dalam satu majlis, yaitu majlis yang paling mulia, majlisul ilmi, dengan harapan dan keyakinan kita bahwa duduknya kita di tempat ini, di waktu yang barakah ini, di majlis ini, mendapatkan pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih keberangkatan kita diiringi dengan banyak turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah menjadi rahmat bagi kita semua. Allah berikan keberkahan dan kasih sayangnya kepada kita. Itulah makna turunnya hujan, merupakan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja rahmat bagi bumi alam, tapi bagi kita juga. Ya, insyaallah kita yang berangkat dari rumah yang terkena tetesan-tetesan air hujan itu menjadi lebih banyak Allah berikan kasih sayangnya kepada kita. Apa yang menjadi hajat kita insyaallah dikabul dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki Allah berikan kepada kita semua rezeki yang berlimpah, yang barakah, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ar-Risalatul Mu'awanah lil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah. Hadirin sekalian, melanjutkan penjelasan dari hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya itu ada kalimat dari hadisnya Rasulullah, wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya sahnya amalan-amalan itu ditentukan dengan niat-niatnya. Bisa juga diartikan sesungguhnya kesempurnaan amalan-amalan itu ditentukan dengan niatnya. Dan bagi setiap orang akan mendapatkan dari apa yang diniatkannya. Kalau niatnya itu niat baik, maka yang didapat adalah pahala. Tapi sebaliknya ketika niatnya niat jahat, niat maksiat, keburukan, maka seandainya apa yang dilakukannya itu memang benar wujud dari kenyataan niat jahatnya, maka mendapatkan catatan dosa, na'udzubillah. Sebagaimana kisah yang terakhir kemarin ketika ada dua orang, ya, kakak beradik, yang satu yang di bawah pengen naik ke atas, ingin melakukan satu kebaikan dan bertaubat, meminta nasihat kepada kakaknya. Kemudian yang di atas ingin sedikit santai, yang kena bujuk rayu dari setan. Ini dua orang bukan niat doang, udah kerja, udah berjalan, ya, udah beramal, bukan niat doang, tapi udah dikerjain sebab udah melangkah. Belum niat, kalau baru niat doang, baru di atas, atau baru niat doang, ya udah masing-masing melangkah. Maka kata Nabi, wa innama likulli imrin ma nawa. Maka setiap orang tadi itu contohnya mendapatkan ketentuan nasib sesuai dengan apa yang diniatkannya. Yang niatnya baik meninggal husnul khatimah, meskipun tadinya seorang yang banyak maksiat tapi sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang niatnya jahat, maksiat,
maka mendapatkan akhir yang buruk, su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Maka itulah para ulama menekankan kepada kita senantiasa setiap hari untuk memperbanyak niat-niat baik, ya. Niat-niat baik banyak banget, ya. Tinggal kitanya yang mau menumbuhkan niat itu dalam hati kita, apa saja. Maka selanjutnya, fa'alaika an la taqula qawlan, berarti bagaimana caranya supaya niat kita itu menjadi niat yang baik dan berpahala. Maka fa'alaika, bagi engkau, hendaklah engkau lakukan, itu maknanya fa'alaika, maka hendaklah engkau lakukan apa ini? Alla taqula qawlan, janganlah kau berkata-kata, wala ta'mala amalan, dan juga jangan melakukan satu amalan, wala ta'zama ala amrin, dan juga jangan kau berkeinginan melakukan sesuatu, azam, kemauan kuat, illa wa takunu niyatuka bidzalika at-taqarruba ila Allah, kecuali niatmu dengan itu semua. Mana itu bidzalika, itu yang mana tadi? Ucapan kita berkata, nggak ada yang lain maksud kita kecuali amar ma'ruf nahi munkar. Dalam bentuk forum pengajian kita berkata, dalam bentuk khutbah sebagai para asatid ketika berkhutbah atau dalam berceramah, lakukan semua kata-kata kita yang keluar tidak lain dan tidak bukan at-taqarrub ilallah, untuk saling mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk mengajak saudara-saudara kita ini at-taqarrub ilallah. Jadi niat kita cuma satu, illa wa takunu niyatuka bidzalika at-taqarrub ilallah. Tidak berkata-kata kita sesuatu apapun kecuali semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Maka yang kita katakan, yang kita keluarkan dari mulut dan lisan kita, semuanya berdasarkan syariat. Mulut berkata atau lisan kita bergerak dalam berzikir. Kenapa berzikir? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jalla wala taqulu qawlan, jangan kalian ucapkan sesuatu, keluar kalimat dari mulut kita, baik itu zikir ataupun membaca Al-Quran ataupun berkata-kata memberikan nasihat. Nggak ada yang kita maksudkan dari itu semua kecuali semata-mata mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk ya, berkata-kata dalam media maya, dunia maya, ya, dalam grup ataupun internet kita memberikan komentar lah yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada maksud yang lain, jangan ada maksud ingin dibilang apa ya, supaya dibilang macam-macam ya, pahlawan ataupun orang yang benar. Enggak. In uridu illal islah, kata Allah dalam ayat lain, tidak ada yang aku maksudkan, tidak ada yang aku inginkan kecuali cuma islah. Apa islah? Perbaikan, buat kebaikan kita semua. Jadi semua apa saja bentuk kata-kata kita, jadikan semuanya niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berkata-kata kepada siapa aja? Ya, kita berkata kepada teman, kita ajarin, kita ajak sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Berarti ucapannya ucapan yang baik, ya. Kepada keluarga, kepada istri kita bilangin, kita berkata-kata kepada anak dan istri kita dengan kata-kata yang tujuannya kita kasih kata-kata ini, kalimat-kalimat ini, ucapan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Maknanya nanti tidak akan keluar kata-kata dari mulut kita yang di situ ada sumpah serapah ataupun menyakiti orang lain. Inilah begitu sempurnanya Islam mengajarkan kepada kita untuk terus mengontrol semua gerak-gerik dalam tubuh kita, yang keluar dari lisan, yang nampak dari perbuatan, yang terwujud dalam keinginan. Nggak ada yang kita kerjain semua. Yang kelihatan, yang nggak kelihatan. Yang kelihatan mana itu tadi? Lisan, kedengaran. Amalan kelihatan. Hati sama, yang nggak kelihatan hati, keinginan kita, kemauan kita. Nggak ada yang kita inginkan dari itu semua kecuali mendekatkan diri atau taqarrub ila Allah Ta'ala. Wala ta'mal amalan, begitu juga amal tadi. Ini kedengaran pas ya? Apa ya? Beradu nggak suaranya enggak? Pas ya. Begitu juga amalan kita, kerjaan kita. Amalan itu sesuatu yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, gerakan-gerakan tubuh kita. La ta'mal amalan illa biniyatit taqarrub. Berarti itu maknanya tidak kita lakukan sesuatu amalan kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah kita ke masjid, melangkah kita untuk bersilaturahim, melangkah kita untuk mencari rezeki, melangkah kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Pokoknya semuanya banyak. Bentuk kebaikan itu saking banyaknya, supaya apa katanya? Kata Rasulullah SAW, amal soleh itu banyak banget, kebaikan itu banyak banget sifatnya. Supaya apa katanya? Supaya kita nggak bosan. Kalau amalan cuma satu doang monoton, itu doang misalnya amalan kita cuma sholat duha doang sunnah. Kira-kira 13 tahun sembahyang duha doang, misalnya gitu, pasti bosan. Maka banyaklah syariat-syariat di dalam kita itu Allah berikan beraneka ragam. Kalau kitanya bosan tapi Allah nggak pernah bosan, makanya banyak dari bentuk beraneka ragam kebaikan, lakukan yang mana saja. Tapi kata Nabi, ingat dalam niat itu semua tidak lain dan tidak bukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bidzalika taqarrub ila Allah. Wala ta'zam, kan? Begitu juga kita tidak mau melakukan, berkeinginan melakukan sesuatu, ta'zam ala amrin, kecuali niat kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, niatnya apa lagi? Wabtigha' az-zawab. Nah, itu. Niat kita melakukan itu semua dari ucapan kita, pekerjaan kita, amalan kita, dan keinginan-keinginan baik kita lakukan itu semua semata-mata juga ibtigha' az-zawab. Apa? Ibtigha' mencari apa? Pahala. Berarti di sini dicontohkan bahwasanya tingkatan orang ikhlas itu bermacam-macam. Ada yang tingkatannya yang paling tinggi hanya Allah itu. Itu kelasnya para nabi, orang-orang soleh, siddiqin, yang kalau beramal yang dilihat cuma Allah. Nggak ngerjain satu ibadah kecuali yang dilihat situ cuma Allah. Allah redha di situ dikerjain. Tidaklah menjauh dari kemaksiatan kecuali karena takutnya bukan sama neraka, tapi karena Allah nggak redha di situ maka nggak dikerjain. Itu tingkatan yang paling tinggi. Adapun kita melakukan amalan-amalan kita mencari diantaranya selain redha Allah pasti, tapi lebih banyak tergambar kadang apa itu pahala. Makanya kata Imam Haddad, beliau juga di sini dalam nanti pembahasan di belakang, kalau sewaktu-waktu hati kita, diri kita lagi malas melakukan satu ibadah jamaah, biasa berjamaah, mereka agak jamaah, ngaji biasa ngaji, sedekah biasa rajin, kok lagi malas, lagi datang malasnya, lagi segennya, kata Imam Haddad, kata beliau juga, maka ingatlah pahalanya.
untuk membangkitkan semangat, memotivasi diri kita. Ingat pahalanya. Ini ngaji, waduh mana jauh, bawa tangan gitu, hujan lagi. Kalau kagak ingat pahala, enakan tidur, ya. Kemudian ya sembahyang di sini juga sama, kan di rumah nih misalnya begitu. Ya, ada aja dah alasan banyak. Ya. Makanya ingat pahala. Ya. Kami kita manusia kadang-kadang begitu. Ya. Tapi jangan kita ngedrop terus. Sewaktu-waktu nih manusia nggak ada yang sempurna gitu. Kadang-kadang ya ada yang lagi turun iman kita, itulah al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu sifatnya yazidu wa yanqus. Ya. Dia bisa bertambah, dia bisa berkurang, bisa naik, bisa turun. Tapi jangan turun banget. Sekali kagak sama sekali. Ya. Mungkin seandainya libur ya sekali doang kali misalnya, besoknya bisa datang jarang-jarang. Nah itu. Jadi bagaimana caranya? Kata Imam Haddad, ingat pahalanya. Oh ngaji itu luar biasa pahalanya, ya. Kalau kita bahas lagi panjang banget, banyak banget. Sedekah gimana? Banyak pahalanya, keberkahan buat kita. Kemudian silaturahim. Kalau orang nggak melihat besarnya pahala silaturahim dan berkahnya silaturahim, maka orang kagak mau menyambung silaturahim. Yang ada justru diputusin semua. Tapi kenapa banyak orang mau menyambung silaturahim? Karena melihat begitu besarnya fadilah menyambung silaturahmi. Sebagaimana kata Nabi, di antaranya man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah. Hadis Nabi dilihat untuk membangkitkan semangat silaturahim. Yang tadinya mau marah kagak jadi, mau dendam kagak jadi, ya, mau kusut kagak jadi. Kalau lagi kusut kan udah error ya. Kenapa? Jangan sampai putus silaturahim. Sebab kata Nabi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maknanya berkah umurnya, pahalanya banyak, dan diluaskan rezekinya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Nah, itu. Ingat hadis-hadis tersebut, ingat fadilah-fadilah dalam amalan kita. Maka ada kitab yang dikarang oleh ulama, disebutnya kitab Fadailul A'mal. Nah, di situ kitab yang menyampaikan hadis-hadis Nabi yang memberikan motivasi untuk menambah amalan-amalan kita, sehingga amalan kita itu lebih mendapatkan keunggulan. Itulah makanya Fadailul A'mal, hadis-hadis yang mengangkat keutamaan amalan-amalan kita. Ya selama hadis itu bukan hadis palsu, nggak apa-apa kita pakai. Hadis dhaif pakai, hadis dhaif pakai, bukan hadis. Ulama salafus saleh itu pakai hadis diantaranya 3, ya, dalam pengamalan. Hadis sahih jelas untuk hukum, hadis hasan bisa juga ada ulama yang mengatakan untuk hukum, hadis dhaif untuk amalan kita. Jangan lihat hadis dhaif itu oh hadis lemah, lalu seakan-akan yang lemah itu hadisnya. Bukan. Ketika dikatakan hadis itu hadis dhaif, bukan hadisnya, bukan kalimatnya, bukan matannya, tapi periwayatnya itu yang meriwayatkan tuh hadis. Kadang sifatnya belum ketahuan atau sifatnya nggak ada yang tahu ini jujur apa kagak, tapi tetap ketika berbicara hadisnya, kalimatnya, matannya itu tetap dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi hadis Nabi banyak banget. Itulah tujuan Allah mengutus Rasulullah untuk menyampaikan syariat kepada kita. Bukan hadis sahih aja, bukan hadis hasan aja, tapi juga banyak banget hadis dhaif. Siapa kita, orang yang baru, bahkan mungkin yang keluaran sekarang dari ke universitas hadis, pakar hadis bisa dikatakan, gelarnya banyak, LCMA,
atau profesor doktor dalam ilmu hadis, lalu melihat hadis dhaif dibilang jangan dipakai. Siapa kita? Imam Nawawi Ad-Dimishqi rahimahullah, yang mengarang kitab Arba'in Nawawi, yang mengarang kitab banyakkan lagi hadis di atasnya, Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan di dalam kitab Arba'in Nawawi, di awal pembukaannya berkata beliau, faqad ittafaqal ulama, para ulama sepakat itu udah sepakat, dah kompak, ala jawazil amal bil hadis dhaif, untuk mengamalkan hadis dhaif. Boleh, kata ulama. Itu yang ngomong Imam Nawawi, sekelas ulama yang luar biasa, yang hidupnya Imam Nawawi di sini, Imam Nawawi ini yang di Damaskus Syria Ad-Dimishqi, yang hidupnya cuma buat ilmu. Beliau hidup cuma dalam umurnya itu 45 tahun doang. 45 tahun Allah ambil. Nggak sempat menikah, bukan nggak mau nikah, nggak sempat nikah. Kalau kita pengen kawin dulu gitu. Imam Nawawi nggak sempat nikah, nggak sempat mikirin selangkangan, bahasa begitu katanya. Kita selangkangan dikit-dikit, emang apa normal ya itu. Yang penting selangkangan gini gitu, nggak boleh selangkangan. Ya. Bahasanya begitu sampai disebut itu. Beliau bikin banyak para ulama, maka ada kitab lagi namanya Al-Ulama'ul Uzzar, ulama-ulama yang tidak sempat menikah. Bahasanya apa itu kalau yang belum kawin namanya? Jomblo. Tapi bukan arti jomblo kayak yang sekarang. Orang-orang kan jomblo agak laku-laku. Ulama dulu kalau mau kawin bisa banyak. Jomblonya di sini karena sibuk dengan ilmu. Banyak, di antaranya Imam Nawawi itu. Karena diceritakan beliau sejak kecil, umur kecil, umur orang main, nggak mau diajak main, pernah dikerjain sama teman-temannya, dibawa, dibotol, ayo mainan itu dah main anak-anak, nangis. Nah kalau kita dulu malah nyolong-nyolong dari bapak kita, kapan dia tidur dan kita keluar mau main. Itu Imam Nawawi ya, sampai nggak sempat mikirin yang lain. Kenapa? Ketika nangis itulah maka ada orang ulama besar ngelihat, kata itu ulama, ini anak kecil, ini anak akan menjadi orang besar nanti. Kenapa? Jadi nangisnya bukan karena nangis lagi belajar, digotong sama teman-temannya. Nah, subhanallah, itu Imam Nawawi ya, yang kelas ulamanya luar biasa, ilmu hadisnya luar biasa, apalagi dalam ilmu fikihnya. Dalam ashabus Syafi'i, murid-murid Imam Syafi'i banyak banget, disebutnya ashabus Syafi'i. Ashab asal katanya teman, kawan, tapi bukannya hidup bersama di zaman Imam Syafi'i. Ini murid maksudnya. Kalau disebut ashab itu murid Imam Syafi'i banyak banget. Di antara yang paling terkenal Imam Nawawi itu, yang paling banyak diikuti oleh murid-murid Imam Syafi'i yang lainnya itu. Kayak apa itu beliau keilmuannya dalam fikihnya, dalam hadisnya, mengatakan boleh mengamalkan hadis dhaif selama tidak sangat dhaif atau dikatakan hadis palsu. Contohnya dari mana? Sehingga pernah diceritakan ada seorang ulama. Ada ulama, ini kelas ulama, bukannya orang awam ya, mungkin karena dia merasa ulama, dengar satu hadis, mungkin baru dengar hadis tuh, dia nggak percaya sama hadis itu. Dalam hadis itu ada, siapa yang menggunting kukunya pada hari Rabu maka akan menyebabkan penyakit belang, gatal-gatal badannya sehingga jadi belang hitam ya, garuk-garuk jadi koreng. Nah, kalau bahasanya apa itu, belang, yang penyakit belang gitu ya, kusta kali ini ya, misalnya.
ini orang soleh, orang alim ini nggak percaya. Masa tuh hadis kayak begitu, tibang gunting kuku doang hari Rabu jadi belang, jadi kusta, jadi gatal-gatal badan. Nah, kalau Nabi udah larang jangan kerjain kan gitu semestinya. Nabi udah larang, jangan. Pilihlah hari yang lain, Senin, Kamis, Jumat, itu hari yang bagus untuk membersihkan tubuh kita dari kuku, bulu-bulu yang lain semua itu Senin, Kamis, Jumat. Nah dia nggak percaya nih, nggak percaya, dia sengaja melawan hadis apa? Besok hari Rabu saya mau tes, bener gak tuh hadis? Siapa yang gunting kuku hari Rabu? Sengaja nih, kalau sengaja. Tapi kalau kita nggak sengaja, kelupaan lagi, udah habis baru ingat, ya hari Rabu, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita jaga, kita pilih. Kalau bisa jangan hari Rabu. Ini orang soleh ngetes. Benar pas hari Rabu sengaja dia lakukan tuh gunting kuku karena mau melawan hadis Nabi. Mau ngetes bahasanya kan gitu, bener kan nih? Langsung sakit, penyakit belang, kusta. Selesai halan, tahu halan, kontan, tubuhnya gatal-gatal dikit-dikit, pelan-pelan gatal-gatal, pertama gini dikit, nah terasa kan gatal gitu, rembet, begini gatal, semuanya gatal, parah, sampai semua tubuhnya dia merasakan gatal semua, nggak kelar-kelar, dibawa spesialis dokter kulit, kagak bisa juga. Sampai pada akhirnya malam hari ketiduran, tidur juga dah, capek nyari dokter nggak bisa ngobatin, malamnya ketiduran, tidur, dalam tidurnya bermimpi didatangi oleh Rasulullah SAW. Karena orang soleh jadi bisa, mungkin dengan di kesolehannya bisa ketemu dengan Rasulullah dalam mimpinya. Nah, dalam mimpinya itu apa? Terjadi percakapan antara orang soleh ini dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, karena ketemu Nabi lagi kena penyakit, ya kan pasti itu yang dipengen sembuh. Nah, mumpung ketemu Rasulullah minta obatin. Ya Rasulullah, kenapa nih tubuhku kok gatal-gatal seperti ini dan nggak ada yang bisa ngobatin, dokter di dunia istilahnya. Kata Rasulullah, kau tidak percaya dengan hadisku. Kata orang soleh ini, bukankah itu hadis lemah? Kata orang soleh nih, sempat protes, bukankah itu hadis lemah ya Rasulullah? Masa timbang gunting kuku doang? Kata Nabi, kalau itu dikatakan hadisku, bisa jadi memang itu ucapanku, kata Rasulullah. Berarti kalau aku udah larang, jangan dikerjain. Dari situ sadar bahwasanya begitu luasnya hadisnya Rasulullah, termasuk sampai hal seperti itu. Akhirnya apa? Ya udah, diusap oleh Nabi, udah dalam tidurnya, dalam mimpinya diusap semua tubuhnya, diusap oleh Rasulullah. Begitu bangun normal, seperti tidak pernah sakit kulit sedikit pun. Contoh tuh, ya, orang-orang soleh seandainya dia nggak percaya hadis Nabi, bisa kualat, bahasanya begitu. Nah, apalagi kita bukan siapa-siapa, kita orang awam, bahkan mungkin belajar kita baru kemarin, ya, maka pentingnya orang-orang yang lulusan universitas di situ, ya, di mana saja belajar ilmu-ilmu syariat ini kepada guru-guru syekh yang benar-benar memiliki keilmuan yang luar biasa dari ilmu syariatnya, ya. Kadang tadi itu orang cuma bangga dengan titelnya, mungkin dari pakar hadis, ahli hadis, lalu ada hadis lemah dibilang. Sampai pernah ada pakar hadis itu dia pulang dari Malaysia, ada hadis itu, bayangkan orang kalau nggak India, Malaysia, bayangkan India juga dari, ya, belajar ilmu hadis tuh. Pulang dari India kalau nggak salah, atau Malaysia, atau salah satu kan mirip-mirip, India, Malaysia, nah itu saya ketukar takutnya. Begitu dia sampai Indonesia, emang ada satu kitab yang sering kita baca juga tuh, kitab Durratun Nasihin. Itu kitab memang antik juga, banyak cerita-cerita kisah, memang banyak hadis dhaifnya. Tapi tadi hadis dhaif apa ya? Bukan lemah dari segi matanya, kalimatnya, cuma dari mungkin periwayatnya.
begitu pulang dia bilang, jangan pelajari hadis Duratun Nasihin lagi katanya. Lalu ada ulama Betawi yang negor katanya, jangan seperti itu katanya. Kenapa? Ini dikatakan hadis dhaif dalam kitab Duratun Nasihin karena yang namanya hadis itu kata Imam Nawawi aja boleh mengamalkan hadis dhaif. Siapa kita tadi orang yang baru mempelajari ilmu hadis, mungkin baru tahu hadis, apalagi ada pembagian kategori hadis, ya. Jadi dibilang hadis lemah, tahu-tahu nggak dipakai juga. Justru banyak di kitab-kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Imam Qurtubi, itu banyak dicantumkan hadis-hadis Rasulullah yang masuk kategori hadis dhaif. Sehingga kata ulama, seandainya nggak ada hadis Nabi yang tingkatannya hadis dhaif ada dalam kitab-kitab tafsir, maka nggak akan ada ilmu tafsir. Jadi kalau cuma pakai hadis sahih, cuma hukum doang yang ada, hukum fikih tuh. Kalau hukum fikih kebanyakan pakainya hadis sahih, karena buat hukum halal haram hadis sahih. Tapi kalau untuk amalan hadis dhaif. Makanya banyak banget hadis Nabi itu luar biasa. Ya. Jadi jangan kita meremehkan hadis dhaif itu. Nih contohnya. Jadi bagaimana cara kita menumbuhkan semangat kita untuk melakukan satu amalan? Kata Imam Haddad, niatkan ucapan kita dalam berkata, zikir kita, amalan kita, keinginan kita untuk ibtigha'ats thawab, apa? Mencari pahala. Tingkatan kita emang begitu, cari pahala. Lagi malas ingat pahalanya, mau. Lagi segan ingat pahala. Kalau nggak ingat pahala, ya udah ngapa-ngapain udah. Maka itulah yang membedakan orang beriman. Orang beriman arti iman. Iman apa? Percaya, yakin sama janji Allah. Oh, ini hadis Nabi begini, ini ayatnya begini. Berangkat ya, dikerjain, dia lakukan itu amal-amal soleh. Nah, untuk mencari pahala, boleh niatnya seperti itu. Alladzi rattabahu subhanahu wa ta'ala 'alal amril manwi, yang mana pahala-pahala itu semua sudah diurutkan oleh Allah, sudah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, kemudian dalam hadis-hadis Nabi, lalu 'alal amril manwi, terhadap apa yang diniatkan, min babil minnati wal fadli, yang mana pahala ini Allah berikan kepada kita dari anugerah dan fadilah Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai makanya pahala itu banyak banget. Satu kebaikan bisa Allah kasih pahalanya gede banget. Itu dari fadlillah. Makanya ada di dalam Al-Quran kata, hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi. Inilah dari keutamaan anugerah Tuhanku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza min fadli rabbi. Itu asalnya kalimat di dalam Al-Quran, ucapan Nabi Sulaiman alaihi salam ketika diuji sama Allah, ya, kemudian dipuji sama pasukannya ataupun anak buahnya. Engkau wahai raja, raja juga, kemudian nabi juga, kaya juga. Raja nggak ada yang nggak kaya, sekaya, ya. Ada gak raja yang kagak kaya? Raja miskin. Raja miskin, namanya orang saking miskin kali naon. Kaya, punya kekuasaan, sampai ratu apa itu? Ratu Balqis atau Bilqis tunduk dengan kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi juga punya pasukan bala tentara, bukan manusia doang, jin sama binatang semuanya. Angin, bukan itu doang, angin. Enak banget nih kita, angin nurutnya kita. Mana mau ke bawah tangan, kita sampai udah. Mana? Oh, Pak Ciganjur, mau ke Jagakarsa, mau kemana? Mau ke Mekah. Angin tuh. Semuanya Junud Sulaiman disebutnya, pasukannya Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman nggak sombong. Nah ini ketika kita
kadang mendapatkan ujian dengan ujian orang. Hadza min fadli rabbi, kata Nabi Sulaiman, ini bukan apa-apa. Hadza min fadli rabbi, ini adalah anugerah dari Tuhanku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Nah, itu terusannya yang penting. Allah menguji aku, katanya. Aashkuru am akfur, apakah aku termasuk orang yang bersyukur, tidak sombong, am akfur, atau sebaliknya aku orang yang menjadi orang yang kufur, orang yang kufur nikmat, tidak bersyukur kepada Allah, orang yang sombong. Jadi kita punya nikmat semuanya adalah anugerah dari Allah, ya. Ngaji kita bisa hadir, pengajian kita banyak bukan karena sebab kita, bukan karena sebab gurunya, bukan karena sebab yang lain, tapi ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mau lihat kita apakah bersyukur atau sombong. Nah, itu liyabluwani aashkuru am akfur. Kita punya rezeki, punya mobil, punya harta, kekayaan, jangan sombong. Kenapa? Ini ujian dari Allah. Pejabat jadi jabatan tinggi, bahkan berkuasa di negara, hati-hati jangan sombong. Allah melihat itu. Nanti juga lebih banyak pertanyaannya orang yang pernah diamanatkan dan berjanji itu ditagih janjinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi dengan bab niat kita diarahkan, dibimbing, lakukan semua ucapan, perbuatan, hati cuma karena mengharapkan ridha Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan juga mencari pahala, mencari pahala yang merupakan semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annahu la yasluhu at-taqarrubu ila Allah illa bima syara'ahu ala lisani rasulih. Dan ketahuilah sesungguhnya, sekarang bagaimana cara kita melakukan taqarrub. Taqarraba ya taqarrabu taqarruban. Kalau belajar sorof, ini bukan nahu, namanya sorof. Kalau sorof itu otak-atik dari depan kalimat, depan huruf pertama sampai sebelum huruf terakhir. Di ujungnya nahu namanya. Makanya nahu bahas rofa, nasab, jazab, jair. Tiga tuh keadaan. Ujungnya apa sukun, apa dhammah, apa fathah, apa kasrah. Itu ujung itu nahu. Ya, kita nggak belajar nahu nih, cuman ngasih tahu dikit doang apa sih itu. Kalau tengah-tengah itu namanya sorof. Makanya harus sejalan. Nggak bisa belajar nahu doang nggak pakai sorof, nggak bisa belajar sorof doang nggak pakai nahu. Maka disebutnya dua-duanya ilmu alat untuk bisa baca kitab. Nahu nih sorof mana itu? Ya kalau bahasanya kita belajar dulu tasrifan. Ada buku itu Amthilatut Tasrifiyah. Kalau kita belajar di pesantren salaf di Jawa dulu itu harus hafal sebuku, ya, masing-masing dari macam-macam dah, ya. Nah, itu sorof yang bunyinya taqarraba ya taqarrabu taqarruban, tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Nah, ini taqarruban. Kalau ada lagi di awal qorubah, dekat doang. Kalau taqarrub artinya lain lagi gitu. Kalau qorubah dekat, kalau taqarrub mendekatkan diri gitu. Taqarruban, makanya kurban itu diambil dari bahasa Arab. Qaraba yaqrabu kurbanan. Kurban apa ya? Pendekatan. Berarti kurban maknanya apa ya? Pendekatan diri kita kepada Allah. Taqarrub untuk mendekatkan diri. Nah, itu, nah. Ketahuilah katanya, bagaimana cara mendekatkan diri kita kepada Allah. Kata Imam Haddad, annahu la yasluhu at-taqarrub ila Allah illa bima syara'ah. Sesungguhnya tidak bisa seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah. Tidak bisa kita mendekatkan diri kepada Allah kecuali bima, dengan melakukan sesuatu
atau dengan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah melalui ala lisani rasulihi, melalui lisannya utusannya, itulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis-hadisnya Rasulullah, minal faraidhi wan nawafil. Apa saja tuh yang disyariatkan oleh Allah kepada kita, dari yang fardu-fardu, yang wajib-wajib, dan yang sunnah-sunnah. Ya, maka tadi itu banyak hadis-hadis Rasulullah yang menekankan tentang kewajiban. Ada hadis Nabi yang mengajarkan, menekankan, menganjurkan kepada yang sunnah-sunnah. Nah, itu. Dari situ kita bisa melakukan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belnya udah bunyi, ya emang subuhnya lagi mau masuk lagi. Tadi saya lihat jam 5, belum lewat 5 udah mulai kita, ya. Kalau sampai jam 6 kebanyakan, ntar kelamaan maksudnya, ya. Puyeng apaan dikatain Ustaz, banyak banget gitu. Nah kalau mau lihat lagi ulasannya, lihat di YouTube dah, ya, klik, jangan dilihat doang tapi subscribe. Ya, Jumat kemarin saya bilang gitu, nambah, ya, nggak ada yang lain, tujuannya untuk syiar. Jadi maka saya sampaikan, untuk penambahan pemantapan ilmu yang sudah disampaikan, kalau kurang jelas lihat di situ lagi, kita ulang lagi. Tujuannya untuk belajar, untuk ilmu, bukan untuk cari duit di YouTube, bukan, ya, bukan untuk cari yang lain-lainnya, bukan. Kita manfaatkan di sini, bisa nyimpan file di sini semua di YouTube-nya itu. Kemudian kita bisa cari permasalahan apa. Mau lihat perang Badar komplit dari pertama sampai selesai, itu ada di Ramadan kemarin tuh, ya. Nah, di YouTube-nya ada itu, lihat. Al-khairiyah insyaallah, ya, semuanya untuk menambah kekuatan pemahaman kita, dan insyaallah ilmu yang kita pelajari jadikan ilmu yang bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.